membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola. Ini kalau sudah grassroots ini, maksudnya dari bawah sampai ke atas akan ada kerjasama yang baik. Program Oke. pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Selain Mantap itu, kedua belah lah. pihak juga sepakat Ini untuk perkembangan terbaru. mengagendakan kedatangan timnas Belanda mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan Semua. yang akan datang secara bergantian di setiap tahun. Wih, Lalu gila, membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekarang ini rasmi Timnas Indonesia akan uji coba laga persahabatan melawan Tanzania guys. Jadi FAM kecewa ditolak Indonesia sebab ada diwar-warkan bahwa Malaysia sebenarnya ingin bahwa Malaysia ingin uji coba dengan Indonesia. Jadi sebelum ini pun Bapak Erick Thohir dan juga mungkin Datuk Muhammad Hamidin ada memberikan ataupun mewar-warkan di media-media sosial terkait dengan perlawanan persahabatan itu, tetapi akhirnya Indonesia memilih Tanzania guys. Okey, kita lihat pula timnas Tanzania berada di kedudukan ranking FIFA yang lebih baik daripada Indonesia, di ranking yang ke-119 ketimbang Indonesia 134. Apa saja kekuatan Tanzania? Dan salah satu tim yang walaupun tidak berapa dikenali, tetapi dari segi momentum permainan Tanzania juga baik, seperti juga Afrika punya permainan, ataupun yang baru-baru ini dilawan oleh timnas U23 iaitu Guinea. Tanzania lebih kurang bermain seperti itu, dan dia punya pemain juga dari segi postur tubuh lebih baik daripada kita di Asia Tenggara ini. Mereka mempunyai kekuatan otot dan banyak lagi lah. Ini akan bermain di GBK ya pada 2 Juni. Oke guys, kita semak dulu dalam video Girls pada kali ini. FAM kecewa ditolak Indonesia. Ben Persie dan Bronkhorst gak sabar lihat Indonesia vs Belanda. Apakah di sebalik video ini? Ada juga war-warnya lawan Belanda, tapi tidak tahu bila lawan Belanda ini guys. Yuk kita semak dulu video ini. Bapak Erick Thohir sudah pergi ketemu dengan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Belanda. Ini yang bagusnya Bapak Erick Thohir ini punya hubungan yang baik dengan semua ketua-ketua umum. Harus diakui, sejak dipegang oleh Erick Thohir, PSSI mengalami kemajuan pesat yang selama ini nggak pernah terbayangkan. Mulai dari perencanaan program-program pengembangan sepak bola dalam negeri sampai melejitnya prestasi timnas Indonesia. Ya, bisa dikatakan sejauh ini segala langkah yang dilakukan oleh beliau memang sungguh mantap. Terbaru, gak ada angin, gak ada mantap, hujan. Memang tiba-tiba terbaik Bapak Erick Thohir ini. Posting aja jika ia baru aja nih ketemu sama KNVB yang diwakili oleh Sekjen Kees Deong. Tentu saja. Maksudnya guys, dia sudah ketemu dengan KNVB, Institut Saha ataupun sekjennya. Dia punya sekjen KNVB ini bagi memastikan keterlanjutan antara PSSI dan juga Belanda punya federasi sepak bola ini, sebab kebanyakan pemain-pemain keturunan Indonesia ini adalah daripada Belanda. Jadi hubungan itu penting sebenarnya, hubungan antara kedua-dua PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Belanda inilah jenius Bapak Erick Thohir ini guys. Kita dalam rangkaian pertemuan itu ada satu poin menarik tentang rencana uji coba Indonesia melawan Belanda, baik nanti di level senior, kelompok umur hingga timnas wanita. Wah, semua membuat masyarakat timnas semua jadi ada guys. Happy di tengah rasa dongkol gara-gara harga tiket Indonesia versus Irak dan Filipina yang naik drastis. Di sisi lain, dengan rencana tersebut tentu membuat Presiden Football Association of Malaysia atau FAM, Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin merasa kecewa sebab secara tak langsung tawaran untuk melakukan uji tanding antara Malaysia dan Indonesia artinya ditolak secara tersirat. Sementara itu, dua legenda timnas Belanda, Robin van Persie dan Giovanni van Bronckhorst,
Kabarnya udah merasa nggak sabar ingin melihat Belanda bertanding melawan timnas Indonesia Wah, yang sekarang banyak diperkuat oleh para mantap pemain juga. keturunan yang mayoritas Nggak berdarah sabar. Indo-Belanda. Tapi oke juga lah jalinan kerjasama sebegini kan guys. Kalau semua pemain-pemain timnas Indonesia ini akan lawan di kelompok umur dengan Gak tim perlu Belanda, banyak babi, Bu, mantap. untuk mewujudkan satu persatu misi yang direncanakan. Dan Erick Thohir pada akhirnya benar-benar menunjukkan upayanya. Dimulai dari meningkatkan level timnas Indonesia sampai melakukan pembenahan secara berskala di kompetisi domestik. Wah, betul. Selain itu, Pak Erick juga ingin menanamkan sebuah legacy yang nantinya bisa dilanjutkan oleh ketua PSSI selanjutnya di masa depan. Betul. Dan harus diakui kalau sejauh ini Pak Erick benar-benar telah memikat hati semua pecinta sepak bola Indonesia, Iya, terutama guys, untuk semua bisa betul. semangat lagi mendukung timnas. Yang sebelum ini, walah, ngeri deh pokoknya. Ini betul guys, Bapak Erick Thohir ini bukan calang-calang orang, bukan kaleng-kaleng. Kalau mengikut sejarahnya dia pernah memiliki klub Inter Milan tuh selama lebih kurang 5 tahun ya. Kemudian klub Oxford di Inggris. Dia juga ada pernah memiliki klub sepak bola di Amerika ini. Jadi kalau ikut sejarahnya terkait dengan kecintanya kepada sepak bola ini sudah tidak diragukan lagi. Dan Bapak Erick Thohir baru setahun lebih ya menjadi ketua umum ini, dia sudah membawa banyak perubahan. Ini yang kita inginkan sebenarnya dari seorang ketua umum ini. Dia pandai mencari peluang di mana yang ada untuk kerjasama dengan klub-klub luar, dengan federasi sepak bola di negara-negara lain, dan juga kerjasama ini sebenarnya menguntungkan pemain-pemain timnas Indonesia dan menguntungkan timnas Indonesia itu sendiri dari segi sepak bolanya, karena ini akan membawa dampak besar kepada pemain-pemain muda di kelompok umur itu, mungkin akan berkarir ke mana mereka suka di Eropa ataupun membuat uji coba dengan tim-tim terhandal di dunia ini. Sebelum ini pun memang Argentina sudah dibawakan oleh Bapak Erick Thohir, dan akan datang ini kemungkinan Belanda, Jerman dan lain-lain. Kita tidak tahu kan guys. Tapi itu semua hasil usaha Bapak Erick Thohir lah yang membawa pemain-pemain ini. Oke, kita lanjut guys. Yang membawa tim-tim ini, tim-tim besar ini kan. Oke. Termasuk pemain keturunan yang datang ke Indonesia juga. Semua hasil usaha Bapak Erick Thohir membawakan mereka dengan cepat ya. Prosesnya itu dipercepatkan. Lebih lanjut, baru-baru ini publik kembali dikejutkan dengan langkah luar biasa yang dilakukan Bapak Menteri BUMN yang satu ini. Di mana dalam postingan terbaru di media sosialnya, Pak Erick baru di saja bertemu Instagramnya, dengan guys. Sekjen KNVB, Kees Deong, untuk membahas tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. No. Disebutkan dalam caption kalau PSSI dan KNVB Ini kita ingin tengok. membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Selain itu, Wah, kedua belah pihak juga sepakat apa guys? Kita tengok. Membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola. Ini kalau sudah grassroots ini, maksudnya dari bawah sampai ke atas, akan ada kerjasama yang baik. program Oke. pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Selain Mantap itu, kedua belah lah. pihak juga sepakat Ini untuk perkembangan terbaru. mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, Wah. junior, hingga timnas perempuan Semua. yang akan datang secara bergantian di setiap tahun. Wih, Lalu gila, membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Nah, dari beberapa poin tadi, tentu saja poin soal kedatangan Mantap timnas sekali. Belanda inilah yang kayaknya sedikit menjadi berita happy di tengah situasi dongkol fans timnas. Gara-gara harga tiket versus Irak serta Filipina naik Ini drastis. pula tiketnya Jelas naik bila drastis, kesempatan uji coba itu beneran realisasi, maka ini bisa jadi ajang yang pas untuk membalas dendam atas kekalahan 3-0 di 2013 lalu. Sekaligus membuktikan jika timnas yang sekarang jauh lebih bagus mainnya. Oh, Oh, Belanda pernah lawan Indonesia. 3-0 lah. Indonesia kalah. Ini Ben Persie gitu. Robin Ben Beron. Oi. Sementara itu, dua legenda timnas Belanda, Mantap Robin lah, van oke. Persie dan Giovanni van Bronckhorst, kabarnya merasa tak sabar Robin menantikan laga van ini Persie, bisa ya. realisasi. Sebab bagaimanapun, ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik karena Indonesia kini juga banyak diisi pemain keturunan Indo-Belanda. Ya, istilah kasarnya timnas cabang Oke. versus timnas pusat gitulah. Lagi pula, menurut Van Persie, sebagaimana dilansir dari TV One News,
kalau perkembangan timnas Indonesia di era sekarang arahnya udah benar. Terlebih dengan manuver PSSI dalam mencari pemain diaspora berkualitas serta potensial, Van Persie merasa kalau progres timnas Indonesia sungguh-sungguh menjanjikan. Meskipun ya tadi isinya banyak pemain keturunan dari Belanda juga. Iya, Melihat betul. perkembangan timnas Indonesia yang meski dipenuhi pemain keturunan dari Belanda, dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberikan kejutan di masa depan. Ini guys, mantap. Kiranya Belanda lawan Belanda lah kan. Pemain keturunan Indonesia ini banyak dari Belanda, jadi sudah biasa selain dengan Van Persie, Giovanni pemain-pemain Frank Belanda. Bronckhorst, yang kita tahu juga punya darah Indonesia yang kental, juga Oh. mendukung penuh segala rencana yang dilakukan Punya darah timnas Indonesia juga. di bawah komando Erick Thohir serta Coach Sinteyong. Meskipun di satu sisi, ia juga meminta kepada semua masyarakat untuk bersabar dan menikmati proses yang ada. Karena ia sedikit banyak tahu, kalau mengelola sepak bola apalagi di negara besar seperti Indonesia pastilah tak mudah. Namun, Gio pun menekankan, kalau semua berhasil dijalankan dengan baik dan jujur, maka bukan tak mungkin dalam satu dekade ke depan, timnas Indonesia bahkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia atau bahkan mengimbangi tim-tim Eropa. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Akan tetapi mereka harus bersabar, karena semua tentu saja tak akan berjalan semudah itu dalam waktu dekat. Ucap Gio, dilansir betul. dari TV One News. Yang penting ada Di sisi lain, prosesnya dengan itu kan adanya guys. rencana uji coba ini pada akhirnya membuat Presiden Football Association of Malaysia atau FAM, Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin merasa kecewa karena sebelum ini ia sempat mengeluarkan statement terkait keinginannya melakukan uji coba melawan timnas Indonesia yang diisi banyak pemain Eropa. Akan tetapi, mungkin dari sini ia sadar kalau Indonesia emang udah menatap ke level yang lebih tinggi, sehingga mungkin jika bertanding di kawasan ASEAN, maka besar kemungkinan Indonesia akan menurunkan skuad muda sekalian untuk menambah jam terbang. Dan itu sejalan dengan rencana Pak Ketum PSSI yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, pada akhirnya, kini kita nantikan saja kapan rencana ini bisa terrealisasi. Dan sudah pasti berita ini pun menyebar di tanah Belanda, sehingga kemungkinan terjadinya pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan benar terrealisasi. Namun tentu saja pertandingan ini harus disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Sebab di tahun ini, baik Indonesia maupun Belanda sama-sama sibuk. Terutama Indonesia, yang di tahun ini, kalau sukses lolos ke round 3, maka sudah pasti jadwal pertengahan tahun sampai awal 2025 sangat padat. Untuk itu paling masuk akal ya sebenarnya di tahun 2026. Namun itu hanya perumpamaan aja. Karena kita tahu sendiri kan gimana Pak Erick sering sekali mewujudkan hal-hal yang kadang nggak tercium oleh media sekalipun. Pokoknya tahu-tahu deal gitu aja. Makanya sekali lagi Bapak Erick kita sabar ini. dan nantikan aja. Mudah-mudahan ini bisa beneran terrealisasi timnas cabang versus timnas pusat. Oke? Mantap Bapak Erick Thohir ini. Oke guys, sebenarnya ini yang kita ingin melihat daripada seorang ketua umum seperti Bapak Erick Thohir ini. Dia melakukan apa saja yang pentingnya kepentingan itu untuk timnas Indonesia dan kepentingan untuk memajukan perkembangan sepak bola di Indonesia. Untuk melakukan sesuatu itu dengan singkat itu mungkin tidak mungkin. Tetapi Bapak Erick Thohir sebenarnya melakukan beberapa kejutan yang kita tidak sangka juga pun. Ketika pertama kali membawa Argentina, kemudian Piala Dunia U17 dan pemain-pemain keturunan. Ini dalam masa yang singkat sebenarnya Bapak Erick Thohir telah melakukan perubahan-perubahan penting dalam timnas Indonesia. Dalam PSSI sekalipun banyak perubahan yang dilakukan. Memang bukan senang untuk melakukan ini secara sekaligus, tetapi dia ada step by step. Proses-proses itu Bapak Erick Thohir sudah tunjukkan kepada semua pencinta sepak bola di Indonesia. Sebab itu apabila Bapak Erick Thohir memegang ketua umum ini, dia terus melaksanakan transformasi dan juga menargetkan sesuatu blueprint untuk timnas Indonesia, di mana 5 ke 10 tahun, 5 ke 20 tahun akan ada perubahan perkembangan, bukan saja daripada segi infrastruktur ya, tetapi daripada segi permainan, corak permainan timnas Indonesia. Dia punya chemistry dengan Sinteyong juga sangat baik.
mereka memilih pemain-pemain bergrade A, pemain-pemain keturunan yang ingin dinaturalisasikan. Itu cukup baik chemistry-nya dengan Sinteyong, dan baru-baru ini juga Sinteyong diperpanjangkan kontrak. Jadi kita ingin melihat perkembangan ke depannya. Okey, terkait dengan Timnas Indonesia akan friendly match dengan Timnas Belanda. Ini kita nanti-nantikan juga. Tetapi apa yang penting, Timnas Indonesia akan melakukan perlawanan persahabatan dengan Tanzania pada 2 Juni ini. Dan dengan Timnas Belanda ini mungkin tahun depan lah kan. Sebab sekarang ini padat jadual. Kedua-dua tim juga padat jadwalnya. Dan Malaysia sudah tidak lagi dipandang mungkin sebab dengan Piala Asia-nya baru-baru ini juga sangat merudum jauh ke bawah. Tetapi apapun, saya mendoakannya. Malaysia semoga, sebenarnya ingin sama-sama juga naik bersama dengan Indonesia. Mungkin ada sesuatu pelajaran atau hikmah apa yang terjadi kepada Timnas Malaysia ini diperbaiki, dibenahi dari masa ke semasa oleh Federasi Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin. Itu ada contoh-contoh yang baik daripada Timnas Indonesia, itu perlu dicontohi dengan baik dan juga diambil pelajarannya. Jadi kalau sikap itu dapat dibawa, insya-Allah Malaysia juga akan sama-sama naik dengan Timnas Indonesia. Kita doakan sama-sama guys. Kita jangan saling berantem. Kita cuba mewujudkan satu sistem pemikiran sepak bola yang berkelas dunia juga. Sebagai netizen, kita sama-sama mendoakan di antara satu dengan yang lain. Okey guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian jangan lupa komentar ya. Di ruang kolom di bawah ada info-info yang terkini daripada kalian. Saya akan baca semua info itu. Okey, dan kepada yang baru mampir ke Askalani Studio, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.